Nah, ini sekarang sedang persiapan untuk tebar benih ke lahan sawah. Jadi seperti ini lahannya. Ini pun juga bukan punya saya sendiri, jadi saya kerjasama dengan yang punya lahan. Sistemnya itu biasanya kalau di sini kita yang mau nebar ini jasanya adalah membajak. Kita yang membajakkan sawahnya, nanti selama kurang lebih 1 bulan, 1,5 bulan itu lahannya tak pakai untuk tebar benih. Karena untuk tebar benih ya waktunya ya hanya sekitar maksimal 1,5 bulan. Itu nanti dari ikan berumur 10 hari sampai 15 hari itu ditebar di lahan sawah dengan lamanya 1 sampai 1,5 bulan. Itu nanti bisa mencapai 5 sampai 7 cm kalau pertumbuhannya bagus dan tebarnya juga tidak terlalu padat. Untuk persiapan lahan ini, yang pertama ya lahannya setelah panen itu lahannya dibajak. Lebih bagus bajaknya sampai tuntas. Jadi selain bahasanya di Jawa itu diluku dan digaru gitu nanti. Jadi semuanya sudah rata. Kemudian setelah dibajak, nanti yang pematangnya atau bahasa Jawanya galengannya ini dipopok, ditinggikan atau dihaluskan kurang lebih ya 60 sampai 80 cm. Itu nanti setelah tingginya 60 cm 80 cm itu lebih bagusnya dikasih plastik, karena kalau di sini banyak cuyu kepiting sawah itu banyak. Jadi biar aman itu dikasih plastik. Baru setelah itu lahan dibiarkan kering. Setelah selesai semuanya pematangnya jadi, itu nanti dikasih pupuk organik. Pupuk organiknya per 30 ru satu sak itu 20 kilo. Per 30 ru 20 kilo kalau saya sih, yang lain juga bisa beda. Setelah dikasih pupuk organik sama dikasih, kalau saya pakai kapur pertanian. Kapur pertaniannya itu dosisnya berapa ya, kira-kira 5 kilo. 5 kilo nanti ditebar merata di luasan yang 30 ru tadi. Terus dibiarkan kering selama kurang lebih 2 hari. Jadi selama proses pembenahan pematang itu nanti lahannya dibiarkan kering dulu. Baru setelah itu setelah 2 hari langsung diisi air paginya, kemudian sorenya langsung ditebar. Dengan luasan 30 ru itu lebih aman satu kantong. Satu kantong itu isinya ya sekitar 3.000 4.000 ekor. Itu kepadatannya kalau menurut saya sedang. Mau diisi 3 kantong 4 kantong sebenarnya bisa, cuma nanti kalau ikan sudah agak besar itu akan terlihat terlalu padat dan sangat beresiko untuk penyakitnya. Penyakit yang ada di tebar benih itu biasanya kalau orang sini nyebutnya mekrok. Penyakit mekrok itu insangnya ada benjolan-benjolan itu. Jadi seperti gondongan kalau orang ya. Itu kalau di sini namanya mekrok. Kalau bahasa ilmiahnya apa enggak tahu sih. Dan itu tidak bisa sehat lagi kalau sudah mekrok, ya dibuang. Sebagus apapun polanya, sebesar apapun ya dibuang. Dan cari-cari informasi terkait itu untuk pencegahannya juga belum ada yang bisa memastikan. Banyak yang ya setiap orang ada yang berhasil, ada yang enggak, dengan cara yang berbeda-beda.
Nah, untuk memulai pengisian air, jadi setelah 2 hari dikeringkan tadi, paginya diisi air, sorenya langsung ditebar benih. Tujuannya itu agar hewan-hewan pemangsa itu belum tumbuh. Karena kalau airnya dijadikan dulu, nunggu 2 atau 3 hari gitu, nanti akan banyak predator yang sudah hidup di situ. Nanti tebar benihnya bisa gagal. Kalau yang sudah saya alami, lebih enaknya diisi pagi, nanti sorenya kalau sudah nggak ada terik matahari dilepas ikannya. Nanti diisi penuh sekalian. Setelah penuh ya perawatan airnya, kalau untuk benih ikan koi itu sebisa mungkin dijaga ketinggian airnya tetap stabil seperti itu. Misalnya airnya nanti segini ya, nanti kan ini dikasih plastik terus dikasih tanah lagi. Nah, kalau airnya segini, ini dijaga tetap segini. Nanti bisa diatur di saluran pembuangan. Sebisa mungkin ketinggian air tetap sama, karena airnya nanti pasti ya selain menguap juga meresap. Jadi aliran airnya pun juga diatur masuknya jangan sampai terbuang gitu. Jadi tetap bagusnya ya tetap kayak danau gitu, boleh ngarani ngecembong lah, bahasa Jawanya ngecembong. Nah, selama ya itu kurang lebih 1,5 bulan itu tetap PR-nya hanya jaga air itu. Terus lagi perawatannya mungkin kalau pas hujan. Kalau pas hujan kemungkinan besar karena faktor alam ya, kita nggak bisa mencegah. Perlakuannya kalau terkena air hujan, misalnya hujan malam atau hujannya siang apalagi cukup lebat, itu kita sediakan garam ikan, atau kalau di sini pakai garam ternak juga bisa sih, garam combor yang ngarani wong. Jadi garam combor sapi itu bisa. Jadi setiap nanti kalau hujan itu setelah hujan dikasih garam. Kalau dosisnya ya berapa ya? Kira-kira setelah kalau 30 ru mungkin 2 ember. Kalau saya biasanya selalu pencegahan pakai mulai dari awal. Jadi di awal itu ketika mau tebar itu saya sudah tak kasih garam 30 runya itu 1 ember. Itu tak kasih 1 minggu sekali. Jadi tak kasih rutin memang. Plus untuk mencegah jamur atau mekrok tadi biasanya diaplikasikan obat jamur, entah pakai aquaseptik, aquaseptik atau apapun lah yang bisa untuk mencegah jamur tumbuh. Selebihnya ya itu saja sih. Sama dengan kalau musim panas seperti ini, kan ini kalau siang sangat terik sekali. Lebih bagusnya kalau dikasih entah itu pelepahnya pisang, gedebok pisang itu yang dibuka-buka, nanti dimasukkan di sini, atau jerami yang bekasnya panen ini ditaruh di tengah, atau bisa juga pakai belarak ya bahasanya. Belarak itulah daunnya daunnya kelapa, nanti ditaruh di tengah-tengah. Kalau manfaatnya sebenarnya buat ini sih, ikan biar bisa sembunyi atau bisa berteduh lah gitu. Entah efektif atau enggak, yang jelas mudah-mudahan efektif gitu aja. Karena kalau terkena panas terlalu terik itu pun juga perubahan suhunya akan drastis. Malamnya kan sangat dingin, kemungkinan gagalnya untuk tebar itu sangat besar juga. Jadi pada intinya ya kalau tebar benih itu memang nggak bisa memastikan setiap tebar selalu jadi, itu nggak bisa. Ya tetap kita aja yang berusaha gimana menjaga, belajar, dan juga rezeki kita gimana gitu aja. Jadi belum tentu juga
mulai dari tebar itu kita bisa sukses. Orang yang sudah senior, yang sudah sering kali beratus-ratus kali atau bahkan beribu-ribu kali tebar benih pun itu juga terkadang masih mengalami kegagalan untuk nebar. Itu sih untuk pemula, untuk belajar ya persiapannya ya persiapan gagal aja dulu. Untuk belajar, karena belajarnya memang harus banyak. Salah satunya ya harus mengalami kematian-kematian seperti itu, nggak biasa lah. Nanti sambil jalan kita praktek, biasanya kita akan menemukan solusi-solusinya. Nah, nanti tanya ke teman, tanya ke yang sudah sering tebar benih. Kalau saya sih sebenarnya menyarankan untuk belajar masih pemula di koi atau masih mau belajar besarin koi itu tidak menyarankan untuk tebar benih karena tingginya resiko kematian. Selain perawatan air, banyaknya predator, kemudian ikannya juga gampang mati. Belum lagi nanti perlu pengetahuan untuk seleksi, mana ikan yang dibesarkan, mana yang enggak. Itu pun juga perlu pengetahuan. Saya sarankan kalau teman-teman yang masih baru di koi itu lebih baik besarin yang 10 cm ke atas. Itu sih saran saya. Oh, satu lagi untuk pencegahan predator, salah satunya di kolam tebaran seperti ini itu adalah burung bisa ada burung tengkek atau burung kuntul ya, pakai O ya, jadi kuntul. Burung kuntul itu kalau airnya terlalu cetek dia juga bisa masuk nanti menghabiskan ikan. Antisipasinya ya pakai jaring apa namanya, kalau di sini biasanya pakai jaring untuk itu sih padi, diaplikasikan di sini bisa, atau pakai yang kayak apa namanya, seling atau apa itu namanya, itu bisa. Intinya kita perlu antisipasi predator. Kalau predator daratnya nyampe di sini nggak begitu ada sih, mungkin yang banyak ya kuntul. Sama kalau yang predator alaminya paling anggang-anggang, itu di hari kedua ketiga itu banyak biasanya. Kalau ada katak atau ada apa namanya ular ya mungkin makan sih, tapi mungkin nggak banyak juga. Kalau katak kayaknya nggak makan, cuma kalau terlalu banyak berudunya juga rawan sakit juga ikannya, karena pastilah kadar oksigennya juga akan berkurang. Yang paling penting adalah juga membuat saluran pembuangan ini. Saluran pembuangannya itu dibuat ya sedalam mungkin. Jadi tujuannya adalah untuk nanti ketika panen itu kita nanti akan lebih mudah mengeluarkan ikannya. Sekali buka nanti langsung bisa tuntas begitu. Nanti di bawah tinggal dikasih wadah, bisa ke petak yang di bawahnya atau ke selokan. Nanti di sini dikasih waring lah namanya kalau di sini. Nah, jadi mulai dari awal kita membentuk atau membuat lahan untuk tebar itu sudah merencanakan nanti sampai proses panennya, karena kita juga hanya dalam waktu singkat 1,5 bulan. Kenapa kok memilih di kolam sawah itu? Sebenarnya lebih memanfaatkan pakan alami. Jadi bagaimana kiat-kiat kita untuk menumbuhkan pakan-pakan alami yang ada di tanah ini bisa menjadi nutrisi untuk ikan kecil, karena untuk pakan buatan ikan kecil belum banyak yang tersedia. Paling pelet itu pun resikonya juga sangat besar untuk amonia. Kalau yang bagus mungkin ya cacing, tapi kalau beli terus kan selama 1,5 bulan pasti biayanya mahal. Atau dikasih makan kutu air atau apa namanya seperti pakan cupang itu bisa juga, tapi tetap pasti biayanya akan mahal. Kenapa kok memanfaatkan lahan sawah selama menunggu proses tanam?
Itu salah satu keuntungannya seperti itu. Kita memanfaatkan pakan alami yang ada di sawah. Kalau ikan kecil itu tingkahnya pasti dia suka makan, kayaknya makan lumpur. Di lumpur itu mungkin banyak nutrisinya, juga banyak cacingnya, banyak kutu airnya, dan hewan-hewan kecil lain yang nggak terlihat itu kemungkinan besar menjadi nutrisi yang baik untuk benih ikan koi. Oke, sebagai penutupnya, buat para teman-teman yang pengen cari bibit, bisa kami layani jika pas ada stoknya. Kalau bisa, kita itu kalau petani selalu menyesuaikan dengan jadwal panen. Jadi tidak setiap saat itu bibit, misalnya cari bibit 5 cm, tidak setiap saat 5 cm itu ready. Kadang yang ready 10 cm, kadang yang 5 cm adanya setelah berapa bulan, berapa minggu, berapa hari itu ada. Karena seperti ini ya, ini baru masih mau mulai nebar. Kalau nebarnya sukses, itu akan ada bibit 5 cm itu 1,5 bulan lagi. Jadi sekarang stok bibit saya ya memang nggak ada. Kalau sekarang teman-teman tanya bibit itu ya masih belum ready. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, ini hanya sharing saya, pengetahuan saya juga hanya sebatas yang sudah saya lakukan. Mungkin kepada senior-senior koi, bila ada yang kurang benar yang saya sampaikan, mohon diluruskan. Terima kasih, salam dari Koi Hobi. Selamat mencoba membudidayakan koi.